Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan baru tentang Ghazwat Hunain, yaitu perang Hunain. Sampai kita akan bahas nanti Ghazwat Taif, ya. Adapun Ghazwat Hunain disebut juga dengan Ghazwat Autas, ya. Ghazwat Autas. Autas adalah nama sebuah lembah yang terletak di daerah tempat tinggal kabilah Hawazin, ya, karena disitulah mereka bermarkas, kemudian akhirnya terjadi pertempuran, ya, di Hunain. Dan disebut juga dengan Ghazwat Hawazin, ya. Jadi namanya ada tiga, namanya Ghazwat Hunain, ya, kemudian disebut juga dengan Ghazwat Autas, ya, karena ditinjau dari markasnya orang-orang Hawazin, atau disebut juga Ghazwat Hawazin karena diperangi adalah kabilah Hawazin. Adapun sebab daripada perang ini, perang Hunain, ketika itu setelah Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, orang-orang Quraisy pun tunduk kepada Rasulullah SAW. Maka para pembesar-pembesar kabilah Hawazin dan kabilah Thaqif yang mereka tinggal di daerah Taif, ya, mereka pun ingin Rasulullah SAW menyerang mereka. Jadi mereka ingin menyerang terlebih dahulu. Akhirnya mereka pun mengumpulkan pasukan yang begitu banyak, ya, untuk memerangi Rasulullah SAW. Maka bergabunglah kabilah Hawazin, kabilah Thaqif, jumlah yang besar, ya. Dan bergabung bersama mereka kabilah-kabilah yang lebih kecil lagi, seperti kabilah Nasr, kabilah Sa'ad bin Bakar, ya. Sa'ad bin Bakar ini adalah Bani Sa'ad yang Rasulullah SAW ketika kecil pernah disusui di situ, tinggal di situ jadi ibu susuannya, yaitu Halimah Sa'diyah dari Bani Bakar, Bani Sa'ad bin Bakar, ya. Makanya disebut dengan Halimah Sa'diyah dari Sa'ad, dari kabilah Sa'ad bin Bakar. Ini kabilah ini gabung bersama kabilah Nasr, ya. Kemudian juga sekelompok dari Bani Hilal, ya. Kemudian juga dari Bani Jushum, ya. Mereka kumpul semua bergabung dengan kabilah Hawazin dan Thaqif untuk memerangi Nabi SAW. Di antara mereka ada seorang dari Bani Jushum, seorang yang sudah tua, namanya Duraid ibnu Simmah. Duraid ibnu Simmah, ya. Dia seorang yang sudah tua dan sudah buta. Tetapi dia adalah orang yang pakar dalam peperangan. Udah tua, udah buta, ya. Dia tidak diajak kecuali untuk sebagai memberi pengarahan, ya, mengarahkan peperangan, mengatur peperangan, ide-idenya, karena dia orang yang berpengalaman. Ya. Dia tidak bisa berperang, sudah buta dan sudah sangat tua. Apa yang mau diharapkan dari orang buta dan tua dalam peperangan? Ya. Tetapi dari sisi ide, dari sisi pemikiran, dia punya ide-ide yang baik, karena dia orang yang sangat berpengalaman dan punya keahlian dalam ilmu peperangan. Dan dia adalah seorang sangat pemberani ketika di masa mudanya, ketika masih belum buta, dan banyak pengalaman dalam pertempuran. Dan ada pemimpin-pemimpin yang lain di Bani Thaqif, ada namanya Qarib bin al-Aswad, dan di Bani Malik ada namanya Dzul Khimar, Subay bin al-Harith, dan yang lain-lainnya. Ada mereka, tokoh-tokohnya, mereka semua berkumpul, dan jumlah mereka setelah berkumpul seluruhnya, Hawazin, kemudian Thaqif, kemudian Nasr, kemudian Bani Sa'ad bin Bakar, kemudian seluruhnya kumpul, jumlahnya sekitar 20.000. Jadi pasukan mereka jumlahnya sekitar 20.000. Kemudian pimpinan utama mereka, ya, adalah Malik bin Auf An-Nasri, ya. Malik bin Auf An-Nasri. Inilah pimpinan utama Malik bin Auf dari Bani Nasr. Dan masih muda ketika itu, umurnya 30 tahun. Jadi belum matang, masih
30 tahun. Masih 30 tahun. Dan dia memimpin pasukan, ya, berjalan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia menyuruh orang-orang untuk membawa seluruh harta mereka, membawa istri-istri mereka, anak-anak mereka, seluruhnya dibawa. Ya. Sampai mereka berjalan sehingga tiba di Autas, ya. Saya berjalan, mereka tiba di Autas, ya. Ini adalah ide yang aneh yang diungkapkan oleh Malik bin Auf. Bagaimana mereka berperang, kemudian seluruh harta dibawa, anak, istri, kambing, onta, semuanya dibawa. Ya, harusnya berperang ya anak-anak, istri selamatkan, nggak usah ngajak anak, nggak usah anak istri, nggak usah bawa harta. Tapi ini ide konyol yang disampaikan oleh Malik bin Auf. Ya. Kemudian tatkala mereka sudah kumpul di lembah namanya Autas, maka orang semua berkumpul menuju kepada Malik bin Auf. Di antara orang-orang yang mendatangi Malik bin Auf adalah Duraid bin Simmah. Tadi kita sebutkan orang yang tua, yang mahir dalam bertempur, jagoan, tapi sudah buta. Tapi pengalaman pertempurannya banyak. Maka Duraid bin Simmah bertanya, "Bi ayyi wadin antum?" Kalian ini bermarkas di lembah mana? Lembah yang mana? Ya, di sana antara Taif itu banyak lembah di sana. Qalu bi Autas. Kami bermarkas di Autas. Maka dia mengatakan, "Ni'ma majalul khail." Ini tempat terbaik untuk kuda. La hazana dirsin, bukan tempat yang terlalu tinggi, ya, sampingnya tidak terlalu tinggi, gunungnya tidak terlalu tinggi. Wala sahla dahsin, tidak juga terlalu rendah gunungnya, sedang-sedang. Kemudian tiba-tiba dia mendengar suara onta, suara kambing, suara suara hamir, yaitu donkey, ya, keledai, ya. Kemudian suara anak-anak menangis. Dia heran, ya. Dia berkata, "Mali asma'u roga al-ba'ir wa nuhaqal hamir wa buka as-saghir wa yughar asy-sya." Ini suara apa kok saya dengar ada suara onta, suara keledai, ada anak-anak nangis, ada suara kambing. Ini aneh, perang kok ada suara-suara kayak gini. Orang-orang menjelaskan kepadanya bahwasanya Malik bin Auf menyuruh orang-orang untuk membawa seluruh harta mereka. Malik bin Auf, sang pemimpin utama, komandan utamanya, panglima perangnya, nyuruh orang-orang semua bawa hartanya. Istri-istri dibawa, anak-anak semua dibawa. Maka kata Duraid bin Simmah, ini ide aneh, ide konyol. Dia bilang, "Aina Malik? Mana si Malik? Suruh ke sini." Kita bilang, anak Malik masih umur 30 tahun. Belum punya pengalaman, tapi semangat luar biasa. Oleh karena kalau kadang-kadang dipimpin oleh orang masih sangat muda, agak repot memang umur 30-an, ya. Jarang orang umur 30-an kemudian hebat, ya. Harusnya lebih tua, lebih matang, lebih banyak pengalaman, itu lebih baik. Kadang-kadang yang masih muda umur 30-an seperti ini kadang-kadang nekat, kadang-kadang salah perhitungan, sebagaimana Malik bin Auf An-Nasri ini. Maka Duraid bin Simmah yang sudah tua, dia bilang, "Mana si Malik? Suruh sini." Fadu'iya ilaihi. Maka datanglah Malik. Kemudian Duraid bin Simmah berkata, "Ya Malik, innaka qad asbahta ra'isa qaumika." Wahai Malik, engkau sekarang jadi pemimpin pasukan. Kau adalah panglima mereka. Wa inna hadha yaumun kainun lahu ma ba'dahu minal ayyam. Ini adalah hari yang berat, ya. Tidak ada lagi hari peperangan seperti ini. 20.000 lawan pasukan kaum muslimin. Ini ngumpul manusia banyak, 20.000, enggak sedikit. Ini perang akan dahsyat, tidak akan ada peperangan seperti ini lagi. Namun pertanyaan saya, wahai Malik bin Auf, mali asma'u ruga al-ba'ir wa nuhaqal hamir wa buka as-saghir wa yughar asy-sya'. Namun kenapa saya dengar ada suara onta? Kok ada suara onta-onta? Kok ada suara keledai-keledai? Kok ada suara anak-anak nangis? Kenapa ada suara kambing mbek-mbek? Ya. Apa kata Malik bin Auf? Suktu ma'an nasi amwalahum abna'ahum wa nisa'ahum. Aku menyuruh orang-orang untuk membawa harta mereka, membawa anak-anak mereka, dan membawa istri-istri mereka. Seluruhnya saya suruh bawa. Kata Duraid bin Simmah, "Wali madzaka?" Kenapa kau suruh mereka bawa? Istri-istri, anak-anak, semuanya suruh dibawa. Malik mengatakan, "Aradtu an aj'ala khalfa kulli rajulin minhum ahlahu wa malahu liyuqatila anhum." Aku ingin setiap orang ketika perang
Di belakang dia ada istrinya, ada anaknya, ada hartanya. Biar dia tidak mundur. Dia mundur berarti dia kehilangan istri, anak, dan harta-hartanya. Sehingga dia akan berperang habis-habisan. Ternyata inilah idenya Malik bin Auf. Agar pasukan tidak kabur. Karena kalau mereka kabur, ada istri, ada anak-anak akan jadi tawanan, akan jadi budak, dan harta-harta mereka akan diambil. Maksud dia mereka akan bertempur habis-habisan. Lebih baik mati ya daripada kemudian kabur selamat tapi anak istri dijadikan tawanan. Idenya Malik bin Auf seperti itu. Idenya sepertinya cemerlang. Tapi apa kata Duraid bin Simmah, seorang tua yang sudah sangat berpengalaman? Dia berkata, ra'i dha'nin wallah. Ya, ra'i dha'nin. Ini pendapat kata dia pendapat orang pengembala kambing seperti ini. Ya, wa hal yaruddul munhazimu syai'. Apakah orang kalah ada yang bisa menghalangi dia untuk kabur? Percuma. Dia kalah ya sudah. Kabur, mau istri anak dia akan tinggalkan. Ya. Inna in kanat laka lam yanfa'k illa rajulan bi sayfi rumhihi. Kata Duraid bin Simmah, kalau ini perang memang menang, yang bermanfaat hanyalah orang yang dengan pedang, yang jagoan dengan pedangnya atau dengan tombaknya. Wa in kanat alaika, tapi kalau ternyata perang ini kamu kalah, fudhihta fi ahlika wa malik, maka kau akan dipermalukan pada hartamu dan istri keluargamu, akan jadi tawanan. Apa faedahnya? Kalau kalah tetap aja kalah. Kalau orang bawa anak, bawa istri, yang bermanfaat adalah pedang, yang berani, yang berani tak berani, yang penakut tak penakut. Ya, percuma suruh bawa istri, bawa anak-anak, percuma. Tapi kalau kau kalah dalam peperangan hari ini memalukan. Anak-anakmu, istrimu jadi tawanan, dibudak, hartamu diambil. Kemudian Duraid berkata, ma fa'alat Ka'bun wa Kilab. Mana kabilah Ka'ab dan mana kabilah suku Ka'ab dan suku Kilab mana? Kok saya enggak dengar suara mereka? Dan ini adalah salah satu dari suku kecil dari Hawazin. Ya. Hawazin itu kabilah besarnya, kemudian ada suku-suku kecilnya. Kenapa mereka berdua tidak hadir, dua suku ini? Qalu lam yashhadha minhum ahad. Tidak seorang pun dari mereka ikut. Faqala Duraid berkata, qabal hiddu wal jiddu. Maka perang kali ini tidak dihadiri oleh orang-orang yang hebat. Jadi ternyata dua suku ini, suku kecil ini, suku Ka'ab dan suku Kilab. Suku Kilab adalah dua suku yang hebat dari dalam pertempuran. Kalau mereka tidak hadir repot. Walau kana yauma ala'in wa rif'atin lam taghib anhu Ka'ab wala Kilab. Seandainya ini perang akan kita menangkan, maka dua suku ini tidak akan luput. Mereka pasti hadir. Ya, tapi kalau mereka tidak hadir repot. Waladitu annakum fa'altu ma fa'alat Ka'bun wa Kilabun. Saya berharap kalian dalam peperangan bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh suku Ka'ab dan suku Kilab. Karena dua suku ini kalau perang sangat hebat. Aku ingin kalian mewakili mereka. Ya. Kemudian dia berkata, ya Malik, wahai si Malik, innaka lam tasna' bi taqdimil baydati Hawazin ila nuhuril khayl syai'an. Tidak ada faedahnya wahai Malik. Kau bawa seluruh anak-anak, istri, harta semua untuk masuk dalam pertempuran, tidak ada faedahnya. Apa faedahnya? Irfa'hum ila mutamanna'i biladihim. Suruh mereka tinggal di rumah saja, di tempat yang aman. Ya. Ngapain bawa dalam peperangan? Wa liya'a qaumihim di tempat-tempat yang tinggi. Tsumma alqi subal. Kemudian kau bertempur lawan Muhammad dan teman-temannya, orang-orang yang sahabat yang keluar dari nenek moyang, keluar dari adat tradisi nenek moyang mereka. Ala mutunil khail, naik kuda lawan mereka. Ngapain bawa kambing, onta, anak-anak perempuan semua dibawa. Wa in kanat laka lahiqa bika min waraika. Kalau kau menang, sudah tinggal mereka turun ikut kamu. Anak-anakmu, istrimu semua ikut kamu kalau kau menang. Wa in kanat alaika alfa kadzalik wa qad ahrazta ahlaka wa malak. Ya. Kalau memang kau kalah, ya sudah, mau diapain? Kau menghadapi kekalahan, tetapi anak istrimu selamat. Anak istrimu selamat. Ini nasihat orang tua kepada anak muda, agar memikirkan kembali. Ide memang mungkin cemerlang, tapi konyol, tidak ada faedahnya. Datangnya anak dan istri tidak menjadikan seorang yang penakut jadi pemberani, dan tidak menjadikan seorang yang tidak tahu bertempur jadi jagoan. Gampangnya demikian. Apa faedahnya bawa anak istri? Ya. Apalagi bawa harta. Konyol. Kalau kalah, konyol. Ini terlalu spekulasi tingkat tinggi.
Tapi apa kata sang pemimpin Malik bin Auf An-Nasri yang dia adalah masih sangat muda 30 tahun. Dia berkata, "La wallahi la af'alu dzalik." Demi Allah. Jadi mereka semua percaya sama Allah, cuma mereka musyrikin. Kata mereka, demi Allah, aku tidak akan melakukan nasihatmu. Tidak. Innaka kabirta wa kabir aqluka. Wahai Duraid bin Simmah, kau sudah tua, otakmu juga sudah tua. Artinya kamu pikiran-pikiran zaman model dulu ya, zaman apa namanya? Intel Pentium 1 kali ya. Otakmu udah tua dan kau juga udah tua. Wallahi la tuti'unnani ya ma'syara Hawazin. Demi Allah kalian semua kabilah Hawazin harus taat kepadaku. Ya. Aula attaki'anna ala hadha sayf hatta yakhruja min dhahri. Atau aku akan menekan pedang ini di dadaku sampai keluar di belakang. Kamu taat atau saya mati? Qalu ata'naka. Kata mereka, kami taat kepada engkau wahai Malik. Ketika itu karena Malik bin Auf sudah bersikeras, maka Duraid, orang yang sudah tua tadi berkata, "Hadza yaumun lam ashhadhu wa lam yafutni." Ini adalah peristiwa yang aku tidak pernah menyaksikan peristiwa seperti ini. Ya, dan aku tidak akan luput dari peristiwa peperangan seperti ini. Peperangan jumlah 20.000, itu sekarang aja 20.000 itu banyak ya. 20.000 itu jumlah yang banyak. Perang 20.000 lawan 10.000 itu perang yang banyak, dahsyat. Sekarang aja masih banyak, apalagi zaman itu, zaman manusia masih sedikit. Tentu perang ini perang dahsyat kalau kita bicara tentang zaman tersebut. Kalau terjadi zaman sekarang itu pun dahsyat. Apalagi terjadi pada zaman dahulu tatkala jumlah manusia masih sangat sedikit. Yang aneh bahwasanya anak-anak ikut, anak-anak masih bayi ikut, istri-istri ikut, kambing-kambing, keledai-keledai, onta-onta semua dibawa. Setelah itu Malik bin Auf sang pemimpin An-Nasri kemudian memerintahkan untuk didatangkan kuda-kuda, kemudian diatur dalam saf, kemudian saf-saf para pasukan tempur juga disafkan, dibariskan. Kemudian di belakang mereka saf para wanita, ya. Kemudian di belakang setelah para wanita baru saf onta-onta di belakang. Jadi dia susun saf, ya. Yang paling depan kuda-kuda, kemudian para pasukan berkuda, pasukan mungkin pejalan kaki, dan para wanita, kemudian onta-onta. Kemudian dia berkata, "Idza ra'aitumuhum faksiru jufuna suyufikum, thumma shuddu 'alaihim syaddata rajulin wahid." Kalau kalian sudah lihat Muhammad dan teman-temannya, hancurkan sarung pedang kalian, buang itu sarung pedang. Pokoknya bertempur sampai mati. Dan seranglah Muhammad dengan sekali serangan. Jadi kompak, serang Muhammad, harus kompak. Demikianlah kabilah Hawazin telah mempersiapkan diri untuk bertempur melawan pasukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ketika Nabi SAW mendengar ada kabar-kabar bahwasanya desas-desus Hawazin telah berkumpul, Nabi punya mata-mata. Ya, beliau juga mencari berita-berita apa yang terjadi di sekitar beliau. Maka Nabi mengutus Abdullah bin Abi Hadrat Al-Aslami. Kemudian Nabi menyuruh dia untuk ngecek. Masuklah kau ke sana ke kabilah Hawazin, gabung dengan mereka, bercampur baur dengan mereka, lihat apa yang terjadi. Maka Ibnu Abi Hadrat pun berjalan, ya. Dia pun masuk ke tengah-tengah kabilah Hawazin. Mereka tidak sadar, sama-sama Arab, tidak ada perbedaan kulit, ya. Sama-sama bahasa Arab, baju juga sama, cuma beda suku. Akhirnya dia masuk ke dalam, kemudian dia duduk sama mereka, ngobrol sama mereka, sehingga dia tahu dan benar-benar bahwasanya kabilah Hawazin telah bertekad untuk menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pun pulang, dia sabarkan kepada Nabi bahwasanya kabar benar. Ya, Nabi menyuruh mata-mata, ya. Dan kita tahu bahwasanya Nabi tidak tahu ilmu gaib, Nabi tidak tahu apa yang terjadi, makanya Nabi suruh cek, ya. Nabi tidak mengatakan sebentar. Oh iya benar, tidak. Nabi suruh orang untuk cek. Seperti biasa seorang panglima menyuruh anak buah untuk cek, bahkan suruh menyamar, kemudian cek berita benar atau tidak. Karena Nabi tahu pasukan mereka sangat besar, Nabi butuh modal besar untuk melawan mereka. Maka kekuatan peperangan memerlukan ikhtiar yang tinggi, alat-alat perang yang banyak, ya. Maka Nabi SAW terpaksa
pinjam kepada sebagian orang alat-alat perang. Di antara yang memiliki alat perang yang banyak Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ini sudah kita sering sampaikan, namanya Safwan bin Umayyah ibnu Khalaf. Umayyah bin Khalaf majikannya Bilal yang telah menyiksa Bilal, dicambuk, dijemur di bawah terik matahari, yang akhirnya Umayyah bin Khalaf dibunuh oleh Bilal dan kawan-kawan ketika perang Badar. Termasuk Ali bin Umayyah bin Khalaf, yaitu kakaknya Safwan atau adiknya Safwan. Mereka mati dalam perang Badar. Maka Safwan sangat jengkel karena bapaknya Umayyah bin Khalaf mati dalam perang Badar. Maka dia sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, Safwan akhirnya kabur meninggalkan kota Mekah ketika Mekah ditaklukkan oleh Nabi. Dia kabur, ingin pergi ke Jeddah, naik kapal, pergi jauh, tapi akhirnya dia diberi keamanan. Silakan pulang dan silakan kau tinggal di Mekah, tidak usah masuk Islam, tidak apa-apa. Ya, silakan saya kasih waktu. Nabi kasih waktu berbulan-bulan agar dia memilih mau tinggal di kaum muslimin, mau pergi, terserah. Artinya Nabi tidak membunuhnya. Dan dia masih musyrik ketika itu, dia belum masuk Islam, dia masih musyrik. Maka Nabi SAW pinjam kepada dia adru' wa aslihah, yaitu pedang-pedang. Nabi pinjam pedang, tombak, kemudian pinjam juga baju perang. Maka dia berkata kepada Nabi, dia tanya, "Aghasban ya Muhammad, kau ingin rampas dari aku wahai Muhammad?" Dia masih belum muslim. Ini kau pinjam atau kau rampas wahai Muhammad? Mau perang, pedang-pedang kau ambil semua. Rupanya Safwan ini punya alat perang banyak ya. Pedang-pedang kau ambil, tombak-tombak kau ambil, baju-baju perang kau ambil. Ini ngerampok atau pinjam? Aghasban ya Muhammad, ini kau ngerampas dari saya Muhammad? Kata Rasulullah SAW, bal ariyatun madmunah, bukan rampokan. Ini pinjaman yang terjamin akan kembali. Saya bertanggung jawab. Ariyatun madmunah, saya pinjam, saya tidak ngerampas. Maka Safwan bin Umayyah meminjamkan kepada Nabi 100 dirak, 100 baju perang. Mungkin baju-baju yang spesial, yang hebat dipinjamkan oleh Safwan kepada Nabi SAW. Demikian juga Nabi SAW meminjam harta dari seorang bernama Abi Rabi'ah al-Makhzumi. Ya. Abu Rabi'ah al-Makhzumi. Bahwasanya Nabi SAW pinjam dari dia uang atau dirham ketika perang Hunain sekitar 30.000 atau 40.000 dirham. Ya. Nabi pinjam. Butuh biaya perang. Perang itu butuh biaya. Sampai sekarang perang juga mahal. Makanya kalau negara sudah mulai perang, perangnya nggak berhenti-berhenti, bangkrut tuh negara. Ya. Peluru harganya berapa? Ya. Rudal harganya entah berapa miliar. Ya. Mahal. Makanya tidak semua negara punya persenjataan yang kuat. Ya. Sebagian negara dijatah peluru. Pasukannya memiliki jatah peluru sekian-sekian. Tidak bisa banyak karena mahal. Perang itu butuh biaya mahal. Ya. Maka Nabi SAW karena tidak atau kekurangan uang, Nabi SAW pinjam di sini, pinjam ke sana, pinjam ke sini untuk perang. Ya, Nabi pinjam sekitar 30.000 atau 40.000, entah dinar atau dirham, pinjam kepada Abu Rabi'ah al-Makhzumi. Kemudian setelah Rasulullah SAW selesai dari perang, Rasulullah menang, Rasulullah SAW kembalikan pinjaman tersebut. Rasulullah kembalikan, dan setelah perang Rasulullah kembalikan kepada sang pemilik uang tersebut. Rasulullah SAW berkata, Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Ya. Semoga Allah memberkahi engkau pada keluargamu, pada hartamu. Innama jaza'us salafi al-wafa'u wal hamdu. Sungguhnya balasan bagi pinjaman adalah menunaikan pada waktunya dan juga memuji, ya, berterima kasih, ya. Inilah adab orang kalau minjem, ya, dia harus wafa. Wafa itu mengembalikan pada waktunya, tidak mengulur-ngulur kalau memang ternyata dia mampu. Kalau tidak mampu, lain cerita. Dan berterima kasih, ya. Orang, saya bilang apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ada orang minjamkan duit sama kita, itu orang baik, ya. Apalagi kalau ngasih, ya. Kalau minjamkan saja itu sangat baik. Sekarang orang pegang uang, apalagi zaman pandemi sangat sulit. Kita bukan zaman pandemi saja, kalau ada yang minjamkan uang sama kita itu orang baik, ya. Dia sudah meletakkan uang, dia percaya sama kita, dan kadang-kadang belum tentu dia tahu ini kembali atau tidak. Maka kita sebagai yang minjem harusnya tahu diri, terima kasih. Kalau punya uang segera kembalikan, jangan ditunda-tunda, ya.
Makanya Nabi mengatakan matalul ghani zulmun, orang yang mampu bayar hutang sudah jatuh tempo namun dia tunda-tunda, ini orang zalim. Lain halnya kalau belum jatuh tempo, enggak apa-apa, yang penting pas jatuh tempo harus bayar. Nah, kalau seorang udah jatuh tempo dia enggak bayar-bayar, ya maka dia berbuat zalim. Semakin dia tidak bayar semakin zalim. Nah, banyak orang yang ketika meminjam uang pura-pura lupa lah, kemudian tunda-tunda lah. Setan datang membuat dia akhirnya punya duit, dia tahan, dia buat beli yang lain untuk kembangkan usaha, buat ini, buat padahal sudah jatuh tempo. Akhirnya orang yang meminjamkan uang kepada dia dulu ngemis-ngemis sama dia. Ngemis-ngemis sama dia. Bahkan di antara perkara yang menakjubkan, ada sebagian kawan dia minjamkan uang sama orang. Setelah itu sudah jatuh tempo dia belum tagih, atau intinya dia tagih, satu saat dia tagih kepada kawan satunya lagi yang pinjam uang sama dia. Dia tagih mana uang. Akhirnya yang ditagih marah-marah. Yang ditagih marah-marah. Dia bilang, "Bapak ini gimana? Kemarin saya punya uang, Bapak tidak tagih. Sekarang saya enggak punya uang, Bapak malah nagih." Seharusnya kita kalau punya hutang enggak usah ditagih, bayar. Enggak usah perlu nunggu ditagih-tagih. Harusnya langsung bayar saja ya. Karena hutang beban, repot pada hari kiamat kelak, ya. Repot. Orang menggampangkan masalah hutang, sementara Nabi pernah tidak mau sholat sama orang yang punya hutang 2 dinar ya. Nabi mengembalikan dan Nabi mengatakan innama jazaa'u salaf al-wafa'u wal hamdu. Balasan bagi orang yang membayar hutang adalah sesuai dengan waktunya, menunaikan dan juga memuji. Baik. Jadi saya beri gambaran bahwasanya kondisi kaum muslimin tidak kekurangan sehingga harus minjam ini, minjam anu. Kemudian setelah Rasulullah SAW semua persiapan, Rasulullah SAW berangkat menuju Hunain. Ya. Rasulullah SAW tinggal di Mekah sekitar 19 hari. Setelah 19 hari Rasulullah SAW keluar menuju Hunain pada hari Sabtu. Ya. Itu tinggal itu di bulan Syawal. Ya, di bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Kemudian Rasulullah SAW menggunakan Attab bin Asid sebagai amir di Mekah. Dan dia adalah amir yang pertama dalam Islam di Mekah. Ya. Karena Mekah baru saja ditaklukkan oleh Nabi. Sebelumnya Darul Kufur. Sebelumnya tempatnya orang musyrikin. Dan Nabi SAW ketika berangkat menuju ke Hunain, Nabi menugaskan seorang namanya Attab bin Asid sebagai pengganti Nabi, amir di kota Mekah. Dan bersama Nabi 12.000 pasukan. Ingat, musuh 20.000, Nabi 12.000. 10.000 adalah pasukan yang datang bersama Nabi dari Madinah menuju Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Adapun 2.000 tambahan adalah orang-orang yang at-tulaqa, yang baru saja dibebaskan oleh Nabi dan mereka baru saja masuk Islam. Mayoritas mereka baru masuk Islam dan Islam belum bercokol dalam hati mereka dengan baik. Ya. Ya. Kemudian juga ada orang musyrikin ikutan keluar bersama Nabi, ingin nonton. Orang musyrikin yang Rasulullah izinkan mereka untuk tinggal di Mekah bersama Nabi. Di antara orang musyrikin tersebut Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah, ya. Ikut juga, ingin ikut. Nanti Rasulullah akhirnya kasih hadiah berupa onta yang banyak. Akhirnya dia masuk Islam. Tapi dia ikut. Di antaranya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr dan juga yang lainnya. Suhail bin Amr juga belum masuk Islam. Inilah pasukan terbesar yang pernah keluar bersama Nabi. 12.000 pasukan. Ya. Kemudian karena jumlahnya begitu banyak keluar, sampai ada sebagian orang ngomong, lan nuglabal yauma min qillah. Kita tidak bakalan kalah. Dengan sebab jumlah sedikit, kita karena jumlah kita banyak. Kita tidak akan kalah karena faktor jumlah sedikit. Ya. Karena apa? Jumlah kita banyak. Nabi mendengar hal tersebut dan ini berat bagi Nabi SAW. Karena ini ujub terhadap jumlah yang banyak. Ya, karena mereka tahu bagaimana kaum muslimin perang dengan jumlah yang sedikit, menang dalam perang Badar jumlah cuma 300 mengalahkan 1.000. Dalam perang Uhud 700 lawan 3.000 tapi bisa bertahan. Ya. Kemudian juga dalam Khandaq 2.000 tapi 10.000 bisa porak-poranda. Ini sekarang 12.000. Meskipun musuh 20.000 tapi 12.000 pasukan yang kuat. Sehingga mereka mengatakan kita enggak bakalan kalah. Nah, ketika itu Nabi merasa
berat dengan perkataan tersebut. Ini menunjukkan, dan ini diucapkan oleh orang yang baru masuk Islam, menunjukkan tawakal kepada sebab, tawakal kepada materi. Ya, bukan kepada pencipta materi tersebut, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ketika mereka lewat berjalan menuju Hunain, di tengah jalan mereka bertemu dengan ada sebuah pohon yang hijau yang besar yang dikenal dengan pohon Zatu Anwat. Zatu Anwat itu pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Zatu Anwat artinya pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Orang-orang Arab dahulu mengkeramatkan pohon ini, pohon sidar ini. Dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka, pedang mereka, tombak mereka di pohon-pohon ini dengan harapan jadi kuat, tambah kuat pedangnya, tambah kuat tombak-tombaknya. Bahkan mereka nongkrong di pohon tersebut. Ya. Ketika Nabi melewati, sebagaimana dalam hadis Abu Waqid Al-Laythi, ya, mararna bi sidr, kami pun melewati pohon tersebut. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, kami baru saja masuk Islam. Walil musyrikina, dan orang-orang musyrikin punya pohon yuqalu laha Zatu Anwat, disebut dengan pohon Zatu Anwat. Itu pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Ya, mereka gantung senjata-senjata mereka untuk mencari keberkahan. Ini pohon keramat. Kemudian tiba-tiba ada sebagian dari kaum muslimin berkata, "Ya Rasulullah, ij'alana Zata Anwatin kama lahum Zatu Anwat." Ya Rasulullah, kalau bisa bikin juga kita punya pohon yang bisa kita gantung-gantungin juga. Sebagaimana mereka juga memiliki pohon yang buat digantung-gantung. Ya. Ya, mereka juga punya pohon yang dibuat untuk digantung-gantung. Kita juga ingin punya pohon seperti itu, pohon keramat. Sebagaimana mereka juga punya pohon yang dikeramatkan. Dan ini permintaan kesyirikan. Maka Nabi SAW kaget, Nabi berkata, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qultum walladhi nafsu Muhammadin biyadihi kama qala qaumu Musa li Musa. Sungguh apa yang kalian ucapkan itu sama seperti perkataan kaum Musa kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Jadikanlah bagi kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan, sesembahan. Inna hasunan. Sungguhnya ini adalah jalan-jalan toreko-toreko orang-orang terdahulu. Ya, kesyirikan-kesyirikan, mengkeramatkan pohon-pohon. Latarkabunna sanana man kana qablakum sannatan atau sunnatan. Sungguh kalian akan mengikuti langkah-langkah tradisi-tradisi umat-umat terdahulu satu persatu. Kalian akan ikuti persis seperti mereka. Jadi ini contoh kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin, mengkeramatkan sebagian pohon. Dan kaum muslimin yang baru masuk Islam, mereka nggak ngerti kalau itu syirik, sehingga mereka bilang, kami juga ingin punya seperti itu ya Rasulullah, bikinkan bagi. Niat mereka baik, tapi ternyata permintaan mereka untuk punya pohon yang itu adalah pohon keramat adalah permintaan kesyirikan. Nabi mengatakan sama seperti perkataan orang-orang kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah bagi kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan-sesembahan. Nabi tegur, ya. Namun mereka diberi uzur karena mereka baru masuk Islam, tidak ngerti, padahal mereka minta kesyirikan. Ya, Nabi tidak mengatakan kalian kafir, enggak, tapi karena mereka baru masuk Islam, mereka tidak ngerti. Nabi cuma ingatkan ini adalah kekufuran, sama seperti minta dijadikan Tuhan. Rasulullah terus berjalan, ya. Setelah semakin jauh, sehingga tiba di sore hari. Kemudian tiba waktu sholat. Tiba-tiba datang seorang lelaki berkuda. Dia berkata, ya Rasulullah, inni tolaktu baina aidikum hatta tolaktu ala jabali kada wa kada. Ya Rasulullah, tadi saya jalan di luar, ke depan, saya naik kuda. Sampai saya tiba di sebuah gunung ini, gunung itu, dia cerita. Fa'idha ana bihawazin an bakrati abihim. Tiba-tiba saya lihat Hawazin seluruhnya semua hadir. Ya. Bidhu'nihim wa na'imihim wa nisa'ihim ijtama'u fi Hunain. Ya. Semuanya diajak, perempuan-perempuan diajak, semua orang tua semuanya. Unta-unta mereka bawa, istri-istri mereka, anak-anak semua mereka, semuanya total semua muncul situ. Mereka kumpul semua di Hunain. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi dia kasih kabar kepada Nabi. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tersenyum. Rasulullah SAW berkata, tilka ghanimatul muslimina ghadan insyaallah. Besok itu adalah jadi ghanimah bagi kaum muslimin, harta-harta yang mereka bawa.
Sudah sampai sini sudah di malam hari. Ya. Kemudian di malam hari Rasulullah SAW berkata, Man yahrusuna laylata, siapa menjadi penjaga kita malam ini? Faqala Anas bin Abi Mirsad al-Ghanawi. Anas bin Abi Mirsad al-Ghanawi berkata, Ana ya Rasulullah, aku akan menjadi penjaga hari ini, malam ini. Faqala Rasulullah SAW, farkab, kalau gitu naik kudamu. Dia pun naik di atas kudanya, kemudian datang kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW berkata, Istaqbil hadha syi'ab, pergilah kau ke arah syi'ab. Syi'ab itu adalah jalan di antara gunung-gunung. Syi'ab adalah jalan di antara gunung-gunung. Hatta takuna fi a'lahu, sampai kau naik di atas jalan tersebut, jalan di sela-sela gunung. Wala tanzil min farasika lailata, jangan sekali-sekali kau turun dari kudamu malam ini. Tetap bertahan sampai subuh. Berjaga di situ. Ya, begadang, jangan kau turun dari kudamu. Ya. Dia menjalankan. Falamma asbahu, tatkala Rasulullah tidur bersama para sahabat, tiba di pagi hari, Rasulullah SAW pun pergi ke tempat sholatnya. Kemudian Rasulullah SAW sholat 2 rakaat. Rasulullah SAW berkata, hal ahsastum farisakum? Ya, apa kalian melihat si Anas bin Abi Marsad yang dia termasuk pasukan berkuda, penjaga kalian, mana dia? Qalu ya Rasulullah ma ahsasnahu, kami tidak melihatnya Rasulullah. Fatuwiba bis salat, maka diiqamatkan salat. Jadi Rasulullah SAW salat 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian setelah itu diiqamatkan salat. Kemudian Rasulullah SAW salat, faja'ala Rasulullah SAW wa huwa yusalli yaltafitu ila syi'ab. Rasulullah SAW salat sambil menengok ke arah syi'ab, melihat ke arah jalan di antara 2 gunung yang Nabi suruh Anas bin Abi Marsad berjaga di situ. Hatta idza qada salatahu, setelah Rasulullah SAW salat subuh, Rasulullah SAW berkata, ini boleh seorang kalau dalam salat sambil melihat, kalau ada keperluan tidak jadi masalah, keperluan mendesak, ada sesuatu yang berbahaya, apalagi salat khauf, apalagi dalam peperangan, ya tidak jadi masalah. Maka Rasulullah SAW berkata, abshiru faqad ja'akum farisukum, bergembiralah pasukan berkuda yang kalian telah datang, yaitu penjaga kalian semalam telah datang. Faja'alna nanzuru ila khilali syajar fi syi'ab, kami pun berusaha melihat mana si Anas bin Abi Mirsad ini. Tiba-tiba dia datang. Kemudian dia datang sampai dia berdiri di depan Nabi SAW, dia beri salam. Rasulullah SAW kemudian dia berkata, Inni intalaqtu hatta kuntu fi a'la hadha syi'ab. Ya Rasulullah, aku telah menjalankan perintahmu sampai aku berada di puncak jalan tersebut. Haitsu amarani Rasulullah SAW, sebagaimana engkau perintahkan kepadaku. Falamma asbahtu tala'tu syi'abain kilaihima fanadhartu falam ara ahadan. Aku lihat di sana, aku lihat di jalan-jalan, tidak ada orang sama sekali di sana, tidak ada musuh. Rasulullah SAW berkata, hal nazalta laila, apakah kau turun dari kudamu semalaman? Kata Nabi, la, kata dia, la illa musalliyan au qadiyan hajatan. Saya tidak turun dari kudaku selamanya kecuali cuma salat dan untuk menunaikan hajat. Artinya saya menjalankan perintah sesuai perintahmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, qad aujabta fala alaika alla ta'mala ba'daha. Kau telah wajib masuk surga. Tidak masalah kau seandainya tidak beramal karena kau sudah dijamin masuk surga, ya, telah wajib surga untukmu, ya. Jadi menunjukkan ini adalah kemuliaan seorang sahabat yang Nabi mengatakan engkau telah wajib masuk surga. Kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanannya, ya, sampai ke Hunain di sore hari Selasa, di malam Selasa, ya. Itu di bulan Syawal, ya. Kemudian Rasulullah SAW ya, mempersiapkan pasukan. Demikian juga kita sudah sebutkan tadi Malik bin Auf An-Nasri, ya, dia telah menyiapkan pasukannya di Wadi Hunain, dan dia telah sampai lebih dahulu di Wadi Hunain, di lembah Hunain, dia mendahului kaum muslimin. Ya. Kemudian dia sembunyikan pasukannya, dia bagi-bagi orang, pasukan pemanah di sekeliling lembah, ya. Dan dia menyuruh untuk kalau kaum muslimin masuk, maka lempar rame-rame atau panah, lepaskan semua anak panah, sekali panas rame-rame. Sudah dia rencanakan. Ya. Kemudian di waktu itu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mempersiapkan pasukan, mengatur pasukan, ya. Kemudian Rasulullah mengatur saf-saf yang teratur,
Rasulullah SAW naik ontanya, begolnya yang berwarna putih. Ya, dan Rasulullah pakai 2 baju perang. Rasulullah SAW pakai helm, ya, mighfar. Kemudian Rasulullah SAW menghadap ke pasukan. Kemudian Rasulullah SAW berjalan tawaf alim. Rasulullah SAW mengitari pasukan 12.000. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan mereka dan menyemangati mereka untuk perang. Ya, dan Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk sabar dan tulus dalam bertempur. Adapun Khalid bin Walid, Rasulullah SAW suruh untuk memimpin Bani Salim, dipimpin oleh Khalid bin Walid, ya, dan Khalid bin Walid jadi pemimpin mereka. Maka di waktu subuh, masih waktu gelap, ya baru selesai subuh, masih remang-remang, ya. Maka kaum muslimin pun turun ke Wadi Hunain. Padahal kaum musyrikin sudah ada di situ. Mereka tidak menduga bahwasanya peperangan begitu cepat. Biasanya mungkin waktu duha. Ini masih gelap-gelap, mereka sudah bersiap di situ. Kaum muslimin tidak tahu, tapi tidak tahu ilmu gaib. Mereka tidak tahu ilmu gaib. Maka kaum muslimin pun turun ke lembah Hunain, dan turunnya agak cepat karena lembahnya itu agak apa namanya? Turunannya agak terjal, ya. Ya, agak curam. Ya. Maka mereka tidak tahu bahwasanya ada pasukan-pasukan kabilah Hawazin yang sembunyi di jalan-jalan yang sempit di lembah tersebut, ya. Kemudian akhirnya ketika mereka turun, ya, tiba-tiba datang serangan luar biasa, hujan anak panah tiba-tiba menyerang mereka, ya. Ketika tiba-tiba datang hujan anak panah begitu banyak tanpa persiapan dari kaum muslimin, mulailah kaum muslimin kabur, ya. Kabur dari lokasi, ya. Terutama at-tulaqa, terutama 2.000 orang yang baru masuk Islam, iman mereka belum kokoh, ya. Mereka pun kabur, ya. Dalam Sahih Muslim, Al-Bara' bin Azib berkata, "Falaku qauman rumatan la yakadu yasqutu lahum sahmun, farashaquhum rashqan, ya. Ma yakaduna yukhti'un." Tiba-tiba mereka mendapati pasukan yang begitu banyak dan mereka langsung memanah dan hampir panah mereka tidak salah, semuanya jago panah. Tiba-tiba hujan anak panah menyerang kaum muslimin. Ya. Mundurlah kaum muslimin, kabur. Ketika itu Abu Sufyan, ya, ada di situ, dia lihat kondisi, dia baru masuk Islam. Ada juga Sufyan bin Umayyah, juga belum masuk Islam. Hakim bin Hizam, juga belum masuk Islam. Kemudian sekelompok dari Ahlu Makkah, mereka bersembunyi di sebuah tempat agak bukit, kemudian mereka menyaksikan pertempuran tersebut. Kemudian di antara mereka ada seorang namanya Kaldah bin Ibnu Al-Hambal. Kaldah Ibnu Al-Hambal, dan dia adalah saudara seibu dengan Sofwan bin Umayyah. Bapak mereka berbeda, tapi ibu mereka sama. Kemudian Kaldah ini berkata, ya, dia masih musyrik ketika itu, belum masuk Islam. Nanti dia masuk Islam, tapi ketika dia masih musyrik, dia berkata, "Ala batala sihrul yauma." Kata dia, sihir kali ini akan hancur. Memang Muhammad penyihir, dia menganggap Muhammad penyihir. Dan Muhammad akan kalah kali ini. Sudah gimana? Sudah kejebak di lembah, pasukan pemanah sudah menyerang, udah kalah. Kata dia kalah. Ini sihir hancur hari ini. Sihirnya Muhammad hancur. Sofwan bin Umayyah, saudara seibunya, berkata, "Uskut faddallahu fak." Diam kau. Ya, enggak usah ngomong kayak gitu, ya. Allah merobek mulutmu. Fallahi la an yarubbani rajulun min Quraisyin ahabbu ilayya min an yarubbani rajulun min Hawazin. Demi Allah, saya dikuasai oleh seorang Quraisy seperti Muhammad lebih saya sukai daripada dikuasai oleh orang dari Hawazin. Kesukuan. Tapi wallahu alam, ini ucapan Sofwan bin Umayyah, seakan-akan dia bela Nabi, padahal dia masih musyrik. Seakan-akan ada kecenderungan kepada, mulai ada kecondongan. Tadinya dia sangat benci Nabi. Yang dia cita-citakan bagaimana Nabi bisa mati. Itu cita-citanya. Ya, karena Nabi yang membunuh bapaknya, artinya dengan anak buah Nabi, maksudnya bapaknya, kakaknya, keluarga yang mati semuanya gara-gara Muhammad SAW. Tapi karena sifat baik Nabi, dia tadinya mau kabur, takut dibunuh. Nabi tadi mengatakan, bunuh dia dimanapun kalian berada. Pokoknya Sofwan bin Umayyah darahnya halal, tetapi ternyata Nabi maafkan. Nabi suruh dia tinggal di Mekah. Meskipun tidak usah masuk Islam, gak ada masalah. Bahkan Nabi SAW pun pinjam, tidak merampas hartanya. Harusnya kan dirampas, boleh. Kan perang boleh, kabur hartanya dirampas. Tapi Nabi tidak ambil harta dia.
Bahkan Nabi suruh dia balik ke Mekah, hartanya diberikan kepada Safwan. Bahkan Nabi pinjam. Makanya waktu Nabi pinjam alat-alat perangnya, dia mengatakan, "Agos bunia Muhammad, kau rampas hartaku," kata Rasulullah SAW, "bal ariyatun matmunah." Tidak, ini pinjaman dan tanggung jawab, kita akan kembalikan. Di situ dia ada kecenderungan kepada Nabi SAW, sehingga ketika saudaranya berkata, "Habis Muhammad kali ini," kata dia, "Jangan kau bilang begitu, sebab Allah akan merobek mulutmu. Saya lebih suka dikuasai oleh Muhammad daripada dikuasai oleh kabilah Hawazin dari Taif. Enggak mau saya." Ada kesukuan dan ada kecenderungan kepada Rasulullah SAW. Ketika orang-orang kabur, Rasulullah SAW pergi ke arah kanan dan dia tetap bertahan, dan hanya orang sedikit yang bertahan bersama Nabi dari kalangan Muhajirin Ansar dan dari Ahlul Bait. Di antara yang bertahan bersama Nabi ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali bin Abi Thalib, ada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ada anaknya Al-Abbas Fadl bin Abbas, ada Abu Sufyan bin Harith, sepupu Nabi SAW. Ada Rabi'ah bin Harith, sepupu Nabi juga. Ada Aiman ibnu Ubaid, yaitu anaknya Ummu Aiman, pengasuh Nabi SAW. Ada Usama bin Zaid. Maka Rasulullah SAW berteriak, "Ilayya ayyuhan nas, halumu ilayya, ana Rasulullah, ana Muhammad bin Abdullah." Rasulullah bilang, "Wahai, kemari kepadaku, gabung kepadaku, wahai para sahabatku, wahai manusia, kemarilah. Aku adalah Muhammad bin Abdullah." Namun enggak ada yang dengar. Semua kabur, orang ketakutan. Hujan anak panah, tiba-tiba dadakan. Mereka menyangka belum mulai perang, tahu-tahu tiba-tiba dihujani dengan iman mereka enggak begitu kuat baru masuk Islam, mereka kabur. Tatkala tidak ada yang datang menuju Nabi SAW, maka Nabi pun naik di atas begolnya, kemudian Nabi pun maju, dia kencangkan begolnya. Begol adalah hasil persilangan antara kuda dengan himar, disebut dengan baglah atau begol bahasa kita. Maka Nabi justru maju dengan menggerakkan begolnya ke arah kaum musyrikin. Nabi tidak mundur, Nabi malah maju. Nabi kemudian berkata, "Ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib." Aku adalah nabi dan aku tidak dusta. Dan aku adalah putra dari Abdul Muttalib. Kenapa Nabi tidak mengatakan ana ibnu Abdullah? Ya, bapaknya Abdullah, tapi Nabi menisbahkan kepada kakeknya ana ibnu Abdul Muttalib karena Abdul Muttalib yang terkenal penguasa kota Mekah. Lagian dia umurnya tua, adapun Abdullah masih muda meninggalnya. Ya, Nabi kemudian memberi semangat, "Saya putranya, cucunya Abdul Muttalib." Nabi maju ke depan. Ya. Al-Abbas pamannya Nabi SAW pegang itu tali kekang begol tersebut. Ya, Abu Sufyan bin Harith memegang rikapnya, itu memegang tempat naiknya, dipegang, ditahan. Ya, karena Nabi cepat sekali, bahaya. Padahal Nabi menuju kaum musyrikin sangat berbahaya. Ya. Sementara Nabi sendiri mau maju. Ya. Jadi mereka tahan-tahan. Dan ini semua menunjukkan bagaimana beraninya Nabi SAW. Bayangkan, Nabi naik begol, bukan kuda. Kemudian pasukan sudah mundur. Sementara hujan panah maju ke depan. Tapi Nabi thiqah dengan Allah, percaya kepada Allah bahwasanya Allah akan kasih kemenangan. Maka Nabi tetap maju. Padahal namanya begol tidak layak, tidak untuk kabur. Kalaupun ada apa, beda dengan kuda. Kuda kalau kabur cepat, begol jalannya pelan. Tapi Nabi SAW tetap maju. Ya, dia meyakini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan dia maju ke depan. Bahkan Nabi SAW turun dari begolnya, kemudian dia berdoa kepada Allah, "Allahumma nazzil nasrak." Ya Allah, turunkanlah pertolonganmu. "Allahumma intasha an la tu'bad ba'dal yaum." Kalau kau berkehendak, kau tidak akan disembah lagi setelah ini. Tapi kau berkehendak untuk disembah. Intinya, maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Allahumma bika uhawil wa bika usawil." Yaitu aku bergerak karena Engkau ya Allah. Wa bika uqatil, dan karena Engkau aku berperang. Ya. Maka Rasulullah SAW berperang, bertemu dengan kaum musyrikin. Kemudian Rasulullah SAW bertempur bersama para sahabat yang sedikit yang bersama Nabi SAW. Namun Nabi paling depan. Berkata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, "Kunna wallahi idza marra al-ba'su nattaqi bihi." Kalau perang sudah berkobar, kami berlindung di belakang Nabi SAW. "Wa inna syuja' minna lalladhi yuhadhi bihi." Yang pemberani kami, yang paling berani yang setara dengan Nabi. Tapi tidak ada yang berani di depan Nabi, semua di belakang Nabi. Kalau dalam kondisi Nabi biasanya ngawasi, tapi dalam kondisi ini Nabi turun, bahkan Nabi paling depan. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Kunna idza marra al-ba'su wa laqiyal qaumul qauma ittaqaina bi Rasulillah, fama yakunu minna ahadun adna ila al-qaum minhu." Kalau kondisi perang sudah sangat berat,
Kami semua berlindung di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun lebih maju daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa yang terjadi insyaallah kita lanjutkan pekan depan ya. Sampai di sini saja kajian kita ya. Allah alam bisawab, demikian saja kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.